Yuk kita mulai ya. Hari ini kita akan melihat dan diskusi ya tentang project management for railway stations. Tentunya berdasarkan pengalaman saya selama di Dubai mengerjakan proyek-proyek railway. Nah, karena waktu kita singkat dan topik railway stations, apalagi railway ini sebenarnya sangat luas ya, kita akan fokus ke metro station. Dan untuk contohnya akan saya ambil hanya satu tipe stasiun saja ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain kita bisa cerita panjang lebar lebih detail lagi. Tapi kita lihat nanti kalau waktunya cukup, sebaiknya kita maksimalkan untuk tanya jawab sebenarnya, karena kalau penjelasan dari saya itu tidak akan mencakup semua. Tapi kalau ada yang ingin diketahui lebih detail, silakan bertanya nanti. Ya, ini adalah suatu foto ya, foto dari aerial foto dari stasiun metro di Dubai yang sudah beroperasi beberapa tahun, sudah 13 tahun sekarang umurnya, masuk tahun ke-13. Yang bisa kita lihat di sini ya, stasiun itu kalau disebut railway station, dia akan selalu berhubungan atau terintegrasi dengan komponen-komponen lain gitu. Pertama adalah komponen railway itu sendiri, kemudian ada komponen multimodal, jadi koneksi ke moda-moda transport lain tentunya. Lalu ada komponen yang sifatnya integrasi dengan konteks sekitar. Ada stasiun yang berhubungan dengan railway-nya itu sendiri, kemudian ada fasilitas sirkulasi ya, untuk para pengguna mengakses dan menggunakan transport ini. Gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Dan railway itu banyak sekali jenisnya ya. Kalau ekstrimnya ada yang disebut dengan long distance. Itu jarak perjalanannya bisa ribuan kilometer. Misalnya kalau di sana itu ada kereta dari Kuala Lumpur ke Singapura. Itu long distance. Ada juga yang sifatnya regional atau intercity, antar kota, yang mungkin jaraknya bisa puluhan kilo atau 100 kilometer perjalanan. Kemudian kalau metro ini masuknya di kelas urban rail, yang pelayanannya itu di dalam kota, jarak tripnya itu pendek-pendek, kemudian jarak antar trip juga frekuensinya sangat tinggi. Ya. Nah, ini adalah foto sewaktu Dubai Metro first line ya, red line dan green line tahun 2007 sedang dibangun, jadi under construction. Kita bisa lihat ini di satu ruas jalan di CBD ya, di apa istilahnya interupsi dari proyek railway itu, apalagi kalau sifatnya di dalam kota ya, yang sudah di area yang sudah terbangun itu cukup besar, sehingga interaksi dengan stakeholder di sekitarnya, kemudian koordinasi dengan proyek-proyek lain juga yang sedang berlangsung pada saat itu sangat kompleks. Proyeknya itu sendiri sudah sangat kompleks, tapi interaksi dengan sekitar dan interface dengan sekitar itu menambah komplikasi dan kompleksiti dari proyek itu. Terutama ini berada di
satu sisi dari highway, jalan utama yang menembus kota, yang membelah kota. Bisa dilihat dari sisi kanan ini, metro railway-nya, itu akan ada selalu jembatan penyeberangan untuk melayani entrance and exit buildings di sebelah kiri. Sehingga ini jembatan penyeberangan ini, yang kita sebut footbridges ini, harus di install dengan cara tertentu supaya tidak mendisrupt traffic yang ada. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, supaya diskusinya fokus dan persepsi kita sama dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini, kalau kita sebut metro itu mungkin mirip dengan Jakarta MRT ya, tapi ini lebih ke light rail sebenarnya kalau Dubai Metro itu. Dia adalah urban railway, of course short distance. Kemudian dia adalah mass rapid transit kelasnya, high capacity. Saat ini target sekitar 40.000 penumpang per jam, ya, per direction untuk network capacity-nya. Kemudian tentunya dia rapid transit, jadi short headway, jarak antara trip itu sangat pendek. Terpendek sekitar 90 detik saja antar kereta, itu kalau kapasitas maksimumnya dijalankan. Untuk peak hours, normally peak hours 2 menit per kereta, ya. Kemudian kalau normal low hours itu sekitar 4 menit, 4 sampai 5 menit per kereta. Kemudian ada istilah short dwell time. Dwell time ini lamanya kereta itu berhenti di stasiun. Kereta datang, kemudian penumpang naik, turun, lalu kereta berangkat. Kalau untuk yang disebut mass rapid transit itu dwell time itu sangat pendek. Nah, untuk Dubai Metro saat ini sekitar 22 detik dwell time-nya. Dan dia adalah electric train, fully automated, jadi tidak ada driver, dan power supply-nya adalah electric power. Nah, kalau kita berbicara project management, tentunya semua project atau setiap project diinisiasi karena ada business requirements. Itu teorinya begitu ya. Nah, kalau tipikal railway project, tipikal business requirement-nya itu tentunya adalah mengangkut certain number of passenger, ya, sejumlah passenger yang diperlukan berdasarkan kalkulasi demand dan sebagainya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya, ya, between two locations, two end locations, with certain level of comfort. Certain level of comfort ini nanti bisa diterjemahkan secara lebih detailnya ke level of service. Kalau di arsitektur, kita belajar misalnya dalam facility planning itu ada fruin level dan sebagainya. Kemudian harus ada reliability, ya. Jadi service-nya itu reliable. Kalau di railway itu ada istilah RAMS, ya, reliability, availability, kemudian maintainability and safety. Itu ada persentage-nya dan sangat tinggi, hampir 100% persyaratannya. Kemudian in specific time tentunya. Ini yang mendasari sebuah railway project itu diinisiasi. Nah, saya akan memperlihatkan sebuah video pendek, ya. Inilah sebenarnya core dari sebuah stasiun. Apa core activity dari sebuah stasiun itu dan mengapa stasiun itu ada adalah untuk mewadahi aktivitas ini, yaitu kereta datang, ya, kereta berhenti, pintu terbuka, penumpang turun dan penumpang naik, lalu pintu tertutup, kemudian keretanya meninggalkan stasiun. That's the core activity of the station. That's the point, ya. Kemudian, ayo kita lihat lagi sekali lagi. Ini yang disebut dwell time. Jadi kereta datang, berhenti, pintu terbuka,
penumpang turun dan naik, ya, terjadi exchange penumpang, pintu tertutup, kereta berangkat. Nah, kalau untuk di Dubai Metro itu dwell time-nya sekitar 20 sampai 22 detik. That's the core. Nah, aktivitas ini yang mendrive untuk kita ya, untuk stasiun, mendrive semuanya. Dan aktivitas itu terjadinya di platform. Kalau di sini istilahnya platform, di Indonesia mungkin peron, ya. Yaitu di mana kereta datang ini di jalur track ini, ya. Kalau untuk foto ini di atas ini jalur datang, masuk ke platform, terjadilah aktivitas itu, lalu kereta pergi. Dan penumpang tentunya dialirkan ke exit dan entrance, yang merupakan aktivitas sirkulasi. Nah, apa yang membuat rail berbeda? Sudah bisa kelihatan sekarang, ya. Rail station itu berbeda dengan bangunan lain, dan implikasinya kalau kita melakukan project management untuk railway stations, dia berbeda dengan cara kita memanage project-project, misalnya building high-rise building atau hospitals atau other buildings. Ini adalah foto sebuah platform di stasiun. Kalau kita lihat foto ini dan kita tutup sebelah kanan, sebenarnya bagian yang terlihat ini, bagian kiri, adalah sirkulasi yang bisa terjadi di mana saja. Any public buildings kita bisa mendesain sirkulasi asal kita tahu kapasitas dan sebagainya. Tapi sebelah kanan inilah yang menjadi inti dan menjadi main karakteristik stasiun, railway station. Yaitu tadi terjadinya aktivitas penumpang naik dan turun. Interaksi bangunan ini dengan kereta. Kita lihat lagi foto ini. Kalau dilihat seperti ini bisa saja misalnya eskalator di mall, ya, sirkulasi di hotel, atau again ini public building. Tapi yang di sebelah kiri inilah intinya, yaitu di mana kereta berinteraksi dengan stasiun, dengan bangunan kita. Nah, ada satu kata kunci lagi, ya, kalau kita berbicara railway, yang again mendrive stasiun kita nantinya, yaitu alignment, track alignment. Track itu kalau di Indonesia istilah track, ya, railway mungkin, ya, rel. Nah, ini alignment ini adalah posisi track, horizontal maupun vertikal. Kalau dilihat di foto ini, dari stasiun yang jauh ini, di kejauhan ke stasiun ini kan garis trek ini tidak lurus, ya, dia harus belok. Karena apa? Karena ada sesuatu tentunya. Misalnya space availability, ada faktor geoteknik yang ada interaksi, interface dengan highway atau interchange jalan raya dan sebagainya, sehingga mengharuskan dia belok. Lalu vertikalnya juga begitu. Situasi di ground itu, ya, akan menentukan posisi si track ini. Apakah dia bisa lari di at grade? Apakah dia harus dinaikkan seperti ini tadi? Harus dinaikkan karena di bawahnya availability of space itu tight gitu, ya, restraint. Mungkin ada utility di bawah dan sebagainya, utility corridor. Jadi dia harus dinaikkan, istilahnya elevated. Atau kalau di atasnya sudah padat, misalnya melewati kota lama dan area-area yang sudah tidak bisa diganggu gugat, maka trek itu akan masuk ke bawah, ya. Jadi kita harus tunneling. Nah, posisi trek ini, vertical alignment ini menentukan stasiun dan tipe stasiun. Apakah stasiun itu bisa at grade juga? Kalau tracknya at grade, maka ini sangat mudah, sebenarnya paling mudah, ya, sehingga stasiun bisa duduk di ground, ya.
Kalau misalnya tracknya elevated, otomatis stasiun pun harus kita angkat menjadi pilotis. Dan kalau dia underground, otomatis platform kita pun harus underground, dan dia menjadi underground station. Nah, ini akan ditambah lagi komplikasinya apabila line-nya tidak satu. Jadi misalnya ada 2 line kereta yang harus bertemu di suatu stasiun interchange. Tentunya akan ada tambahan platform dan ada aktivitas transfer yang harus kita akomodasi juga. Nah, dari itu tadi, ini secara gambaran ya, kompleksitasnya stasiun itu, karena dia terikat dengan railway tadi, ya, dia itu menjadi bagian dari sebuah engineering project. Karena kalau kita membangun sebuah railway network, itu adalah sebenarnya proyek infrastruktur yang dominan engineering. Ya. Nah, kalau kita membangun stasiun, otomatis dia menjadi bagian engineering project itu. Jadi akan sulit kalau kita perlakukan atau kita pandang sebagai proyek bangunan, mainly bangunan gitu. Dia adalah engineering project dan banyak sekali driving force dari faktor engineeringnya. Tapi apakah lalu dia dalam proyek ini, terutama dalam desain ya, kita tidak jadi tidak kreatif gitu? Enggak juga. Justru disitulah tantangannya. Dan ada 3 main components ya kalau kita bicara railway project itu. Pertama dia linear. Jadi kalau kita bilang membangun satu stasiun, tentunya itu bagian dari satu network. Nah, kalau network itu baru atau network itu misalnya extension dari network yang sudah ada, itu jarang sekali terjadi satu stasiun dibangun satu stasiun saja, ya. Minimal harus ada 2 stasiun ujung ke ujung. Nah, kalau proyek-proyek railway baru itu biasanya jumlah stasiun banyak ya, multiple. Sebagai contoh, sewaktu Dubai Metro Red and Green pertama dibangun, 2 line sekaligus, ya. Total stasiun ada 47 stasiun dengan panjang networknya itu sekitar 74 kilo dan mereka harus dibangun bersamaan. Jadi ada faktor pertimbangan efektivitas dan efisiensi procurement juga di situ. Apakah setiap stasiun harus berbeda desainnya misalnya? Apakah setiap stasiun harus berbeda tipe? Kemudian ada faktor project time frame tentunya ya. Di sini itu sudah terbiasa mungkin mindsetnya bahwa semua project delivery itu harus sangat singkat dan sangat cepat. Termasuk Dubai Metro pada saat itu dalam kurun 6 tahun itu kita selesai delivery semuanya itu. Nah, kalau di tempat lain mungkin 6 tahun menyelesaikan 1 atau 2 stasiun utama, tapi kalau di sini pace-nya itu berbeda. Kemudian ada komponen tadi saya bicara track ya, linear track itu. Jadi karena dia infra dan dia transport, rail, dia linear. Dan stasiun itu biasanya multiple. Jadi bukan satu stasiun, tapi banyak stasiun sekaligus. Kemudian ada pekerjaan sistem. Karena dia kereta api ya, jadi ada sistem kereta. Sistem ini bukan keretanya, tapi sistem yang mengatur dan mengontrol kereta, termasuk power supply-nya, karena dia adalah electric train. Track ini harus electrified, jadi dia ada power-nya, ada third rail-nya dengan tegangan tinggi. Jadi ada power supply dan ada komunikasi
Dan karena dia fully automatic, ada kontrol tentunya, signaling dan sebagainya. Itulah yang disebut sistem tadi. Dan ada keretanya sendiri yang istilahnya disebut rolling stock di railway. Rolling stock ini kereta apinya itu sendiri yang difabrikasi di tempat lain tentunya. Difabrikasi berdasarkan keperluan kita, lalu nanti di-deliver, dinaikkan ke trek dan harus dites lari sampai bisa beroperasi. Semuanya ini, 3 komponen utama ini harus bisa berkomunikasi, berinteraksi smoothly, ya, zero failure. Disitulah tantangannya, karena itu engineering aspeknya akan driving untuk semua requirement ini. Belum lagi kalau kita berbicara nanti tentang construction methodology, kemudian delivery methodology, apalagi kalau melibatkan tunneling ya untuk underground station. Lalu ada fasilitas depo yang kita tidak akan bahas sekarang, kita fokus ke stasiun. Jadi karena metro project itu umumnya adalah engineering project, maka design management dan bagaimana kita memanage project itu adalah memanage sebuah proses engineering. Nah, ini contoh staging sebuah metro project delivery. Tentunya kita mulai dari yang tadinya ada business requirement itu dimulai dengan feasibility studies. Apakah visible, apakah demand-nya ada, dari mana ke mana, berapa kilo dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan planning. Planning berarti sudah mulai meletakkan titik-titik stasiun misalnya ya, lalu di mana depo, berapa depo, kemudian mengapproach landowner atau developer, atau kemudian ada development scheme, apakah TOD, pembiayaan dan sebagainya. Itu semua masuk di planning. Setelah nanti secara high level ya, project ini dianggap visible, kemudian sebagai land planningnya, jadi landnya available, kemudian ada approval dari leadership ya, barulah dimulai tahap preliminary. Di preliminary engineering ini ekuivalennya untuk arsitektur, disinilah kita mulai melakukan konsep desain. Konsep yang sangat awal ya, jadi di saat disiplin lain melakukan preliminary studies, misalnya untuk sistem, untuk structure, sipil dan sebagainya, kita pun mulai mendesain konsepnya. Apakah nanti elevated station itu sama semua atau berbeda-beda misalnya ya. Kemudian station sizing-nya itu sudah mulai lebih detail karena demand kapasitinya sudah diketahui, di mana letak entrance dan exit building, bagaimana konfigurasi stasiunnya, itu biasanya dilakukan di konsep desain. Targetnya adalah pada akhir tahap preliminary engineering dan konsep desain ini, kita sudah bisa mempersiapkan untuk tender. Jadi RFP bisa dipersiapkan dan call for tender. Sehingga cost dan sebagainya, kemudian procurement strategi juga harus di finalize di sini. Setelah itu kita tender dan masuklah tahap setelah kontrak award ya, masuklah tahap project implementation. Disitulah terjadi aktivitas implementasi tadi ya, site activity dan sebagainya. Nah, karena rail project ini sangat kompleks dan melibatkan banyak sekali disiplin dan banyak sekali
special knowledge gitu ya, atau special field yang koordinasinya itu pun akan sangat luas. Biasanya proyek railway ini bentuk kontraknya adalah fixed price. Yang kita biasa terapkan di Dubai itu adalah design and build. Jadi kita appoint kontraktor, dia melanjutkan konsep desain dan sebenarnya mengulang untuk due diligence dan verifikasi konsep desain dan melanjutkan ke tahap berikutnya sampai detail design dan implementasi. Karena itu kontraknya adalah design and build fixed price, jadi lump sum. Kemudian ada operator yang bukan kita. Jadi kita maksud saya adalah authority sebagai project owner, tapi operator bukan kita. Ada third party operator yang di-appoint untuk mengoperasikan. Nah, mereka si operator ini harus terlibat juga dari tahap awal supaya kita tahu keperluan dan mereka juga tahu rencana kita. Dan tentunya setelah implementation selesai, masuklah ke periode operation dan maintenance. Ini secara garis besarnya. Dari 3 komponen tadi, ya biasanya tendernya itu terbagi dalam 3 domain ini. Ada yang kita sebut civil work. Bukan hanya sipil, pekerjaan teknik sipil ya, tapi civil work adalah non-system. Jadi kalau rail system ini yang di tengah adalah core-nya, yang tadi saya sebut komunikasi, kemudian power supply, kemudian track-nya sendiri, ada fare collection ya, ticketing, kemudian ada platform screen door itu, lalu passenger information dan sebagainya, itu masuk di sistem. Di core-nya. Yang non-rail system itu masuknya di civil works, tentunya ada pekerjaan sipilnya itu sendiri, lalu ada structure works, MEP ya. Nah, architecture works masuknya di sini. Kita adalah under civil. Kemudian tentunya ada pekerjaan viaducts atau tunneling, tergantung alignment-nya. Lalu ada landscape dan integrasi dengan sekitar. Yang ketiga adalah rolling stock atau keretanya itu sendiri. Jadi ada 3 domain utama ya di dalam railway project delivery itu. Dan 3 domain ini sangat berbeda satu sama lain. Sangat berbeda. Tantangannya adalah bagaimana ya, interface dan integrasi ketiga ini bisa berjalan dan termonitor di setiap tahap proyek itu, sehingga yang disebut interface dan integration kalau untuk railway project itu sangat penting dan dilakukan di setiap tahapan untuk setiap subsistemnya. Nah, kalau untuk project organization-nya sendiri, sebagai project owner atau employer itu adalah authority ya. Kemudian employer akan selalu punya atau appoint project management consultant (PMC). Nah, PMC inilah yang sebenarnya menjalankan fungsi kita sebagai di depan kita ya sebagai representatif. Dan ada kontraktor, design and build kontraktor tadi. Di bawah design and build kontraktor ini akan banyak sekali company, dan design and build kontraktor biasanya dan mau tidak mau bentuknya adalah konsorsium karena mereka harus memiliki 3 komponen utama ini tadi di dalamnya. Jadi,
availability, apakah ada suatu engineering company yang memiliki tiga-tiganya ini di dalam satu entity, itu sampai saat ini belum ada. Jadi biasanya design and build contractor for railway itu pasti konsorsium. Konsorsium dari perusahaan besar yang memiliki kapasitas itu. Kemudian tentunya ada stakeholders, ada internal dan external stakeholders, dan ada operator, seperti yang dijelaskan. Nah, kalau kita lihat untuk arsitektur, di dalam arsitektur under architecture itu ya, design architecture sendiri, tentunya ada yang kita sebut subdisiplin ya, atau subsystem. Ini hanya sebuah contoh rasi chart ya yang biasa kita sebut bagaimana tim member kalau satu proyek dia bertanggung jawab, apa role-nya, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia accountable, apakah dia consulted atau informed di setiap subsystem atau subdisiplin ini yang berhubungan dengan arsitektur. Ini hanya contoh ya. Misalnya ada station context planning, kemudian ada station design-nya itu sendiri, ada landscape, interface dengan viaduct dan sebagainya. Nah, yang tadi belum saya jelaskan, ini yang tiga komponen dan ada subdisiplin di bawahnya ini biasanya di ketiga organisasi ini itu ada counterpartnya. Jadi employer pun punya struktur tim seperti ini, PMC punya struktur tim seperti ini juga, dan kontraktor tentunya punya dan lebih kompleks lagi. Sehingga setiap disiplin itu jelas berbicara dengan siapa dan memonitor dan berkoordinasi dengan siapa. Jadi itu terrefleksi pohonnya itu biasanya sama bentuknya. Untuk menjaga supaya itu tadi semua interface dan integrasinya termonitor dengan baik. Nah, ini kalau dari awal sampai akhir nih, contohnya dari feasibility studies dan planning itu tadi ini mewakili approval ya, approval, kemudian masuk ke preliminary engineering dan tender prep ya, tender preparation. Lalu setelah kita selesai, kita float tender. Tentunya ada proses tendering, bidding dan sebagainya. Lalu setelah terpilih kontraktor, lalu kita sign kontrak dan award kontrak ya, dan mereka start DNB stage, ini yang kuning ini. Dia mulai dengan konsep desain lagi, harus mulai lagi dengan konsep desain, walaupun kita sudah ada prelim dan konsep desain itu gunanya adalah untuk bidders pada saat tender untuk pricing. Ya. Jadi mereka mengerti skopnya, semua requirement, project statement dan sebagainya di situ. Tetapi kewajiban design and build contractor memulai dari istilahnya di kita design checkpoint, ya, DCP1 yang setara sebenarnya dengan konsep. Jadi dia harus memetakan kembali, lalu berlanjut design checkpoint 2. Ini setara dengan desain 66% progress. Dan semua disiplin melakukan dan mengikuti prinsip ini. Jadi di setiap checkpoint ini akan terjadi interface check exercise. Jadi setiap disiplin harus bertanggung jawab mengecek interface dengan disiplin lain. Di setiap stage checkpoint ini yang kita sebut checkpoint ini. Kemudian di CP3 85% itu kalau untuk arsitektur kita sudah punya detail design dan kita sudah bisa memberikan approve for construction. Maksudnya mereka bisa mulai produksi shop drawing dan finalize design untuk construction drawing.
Lalu mulai implementasi dan konstruksi. Kemudian yang sistem domain tadi mulai untuk sistem delivery-nya. Untuk yang kereta memulai manufacturing. Kemudian tentunya ada testing dan commissioning, ya, dan operator dilibatkan, akan ada trial run, dan setelah semuanya selesai, verified dan validated, akan terjadi project handover. Handover ke siapa? Handover ke operator. Nah, pada saat itu akan terjadi di antara design and build contract dengan owner, ya, dengan employer, akan terjadi close out. Dan itu juga adalah masa DLP atau defect liability yang biasanya sekitar 2 atau 3 tahun. Jadi dalam masa itu kalau ada defect, ada masalah dan sebagainya, kita harus flag up dan kontraktor harus rectify in parallel as build documentation. Dan close out untuk semua dokumentasi, close out commercial, close out kontrak, close out dan sebagainya sampai project itu disetujui oleh semua pihak, selesai berakhir, ya. Nah, lalu itu menjadi tanggung jawab operation and maintenance untuk menjalankan. Kira-kira cycle-nya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh interface, ya, nanti akan saya jelaskan. Ini adalah satu stasiun yang tipenya elevated. Jadi dia diangkat, bangunannya pilotis. Platformnya ada di atas karena di elevated, ya. Kalau dipotong, potongannya profilnya seperti ini. Jadi ada struktur yang mensupport track, yaitu yang merah ini. Itu kan bisa dilihat, ya, ini ada struktur yang mensupport track. Kemudian ada keretanya sendiri. Kereta lari di atas rel, kemudian rel laid, diinstal di atas, kalau di elevator ini kita sebut viaduct, ya, viaduct. Nah, disinilah terjadi interface. Jadi kereta ada interface dengan track dan interface dengan struktur ini. Struktur ini sendiri, oke, mulai dari kereta. Kereta ini bergerak, ya, ada gerakannya. Jadi ada istilahnya kinetic envelope. Dia kan kalau dia lari ataupun berhenti itu kan tidak lurus kadang ke kanan ke kiri. Jadi ada kinetic envelope-nya. Dia berinteraksi dengan track. Kereta dan track berinteraksi dengan struktur penunjangnya ini. Nah, si struktur penunjang juga berinteraksi dengan enclosure ini, ya, yang menopang platform screen door itu, ya, pintu penumpang. Kemudian benda ini dua-duanya berinteraksi dengan stasiun kita. Jadi di titik-titik pertemuan ini dan movement-nya ini kita harus tahu dan kita akomodasi, bukan hanya movement, terutama kalau untuk kereta elektrik, ya, itu electric zone-nya kita harus tahu karena sangat berbahaya, ya, karena tegangan tinggi. Disitulah yang kita sebut terjadinya interface. Jadi interface antara rail system, ya, system and civil interface, system and rolling stock interface, terus kita juga civil and rolling stock interface dan sebagainya. Semuanya punya interface dan kita harus tahu di titik-titik mana interface itu terjadi. Karena itu mempengaruhi tidak hanya desain kita, tapi juga nanti metodologi delivery-nya. Nah, ini salah satu contoh interface antara rail system dengan civil kita, ya, dengan station building. Ada train, ya, tadi rolling stock-nya, kemudian ada track dan ada power supply high voltage tadi, kemudian ada komunikasi
yang kita harus akomodasi juga, karena kereta harus berkomunikasi dengan stasiun sehingga berhentinya benar, terbuka pintunya sama, pintu kereta dan pintu platform screen door kita sama. Real time passenger information-nya harus terdisplay dengan baik, itu mau tidak mau harus kita wadahi. Kemudian ada station master office di setiap stasiun. Karena kereta ini fully automated dikontrol dari control center, ya. Tapi di setiap stasiun ada kontrol lokal. Station master memiliki kontrol authority untuk local control bila diperlukan. Nah, itu harus diwadahi juga di stasiun ini. Kemudian ada ticketing tadi, ada fare gate, ada ticket vending machine, ada ticket office dan sebagainya. Ini interface utama kita dengan antara rail system dengan sipil. Nah, ini bisa kelihatan untuk di platform, ya. Ini ada yang kuning, ini adalah struktur yang menggantung atau menopang platform screen door itu. Platform screen door dia itu sebenarnya diinstalnya di atas, ya, jadi suspended, dia diinstal di struktur ini, enclosure ini. Dia tidak berdiri di stasiun, tapi dia berdiri di atas track ini. Nah, tentunya ada komponennya, dia ada perlu equipment, ada exhaust fan untuk kalau ada misalnya fire, ya, di atas track, dia harus bisa di exhaust keluar dan sebagainya. Tapi sebagai kita sebagai domain kita adalah arsitektur dan building service, ya, kita harus mengerti perilaku benda ini. Ya, perilaku benda ini, apakah dia memiliki interface langsung dengan stasiun atau interface-nya adalah dengan track ini, misalnya, ya. Lalu di mana power itu bisa terbuka, sehingga biasanya di stasiun itu di platform kita ada electrical zone, jadi kita keep clear, ya, sekitar 2,5 sampai 3 meter itu dari enclosure ini. Jadi sebaiknya tidak ada apa-apa di situ dan semua lantai dan sebagainya itu terinsulasi dengan baik untuk menghindari tadi electroshock. Nah, ini adalah foto aerial dari tipe stasiun yang sama tadi, ya. Jadi ada selain ada tracknya diangkat, kemudian ada stasiun, ada footbridges, ya, jembatan penyeberangan yang harus bisa mengakomodasi sirkulasi penumpang masuk dan keluar stasiun. Nah, karena lokasi stasiun ini di satu sisi dari jalan highway ini, jalan raya, kita harus punya footbridge ini, harus menginstall footbridge ke seberang sana, yang panjangnya kira-kira antara 50 sampai 60 meter menyeberang ke sana. Nah, karena jalan raya ini adalah jalan negara, ya, dan benar-benar ada arteri di Dubai. Traffic disruption-nya harus benar-benar minimal, sehingga footbridge ini didesain supaya dia bisa diinstal unitize. Jadi dirakit dulu satu segmen sampai jadi, baru dia di-erect, dan itu dilakukan malam hari sehingga meminimalisir road closure, ya. Jadi kita tidak perlu menutup jalan highway ini full time dan secara penuh, gitu, masih ada lane yang bisa dibuka. Jadi disiapkan support structure-nya,
di assembly di tempat lain, lalu diinstal, diantar dan diinstal. Ini contohnya. Hal-hal seperti ini, apabila kita pikirkan purely architecture, sepertinya bukan arsitektur gitu ya, tetapi mau tidak mau, ini sebagai contohnya, mau tidak mau harus kita wadahi dan kita pikirkan. Dan ini hanyalah salah satu contoh, banyak sekali hal-hal seperti ini yang mendrive dan mempengaruhi desain strategi kita. Walaupun misalnya dari luar terlihat seperti bangunan lainnya gitu ya, tetapi biasanya di balik itu yang mendasari pertimbangan-pertimbangan desain itu kembali ke faktor engineering tadi. Nah, ini hanya contoh juga yang sudah disederhanakan ya, disiplin dan specialty yang terlibat di dalam railway project tadi. Tentunya ada project management team ya yang manage main project management activities. Kemudian ada construction management team khusus manage construction yang mengerti tentang metodologi dan logistik juga. Lalu ada engineering, berbagai bidang engineering. Kemudian sistem engineering yang tadi saya jelaskan, dan tentunya safety and security. Lalu ada kontrak dan procurement team yang menghandle finance, kontrak claim dan sebagainya. Ada project control yang selalu monitor program, kemudian cost dan risk. Lalu ada operation and maintenance. Ada rolling stock team, track ini bisa tunneling, bisa viaduct, termasuk power supply-nya. Lalu arsitektur kita harus mengcover banyak sekali aspek, yaitu daftar yang di resi chart tadi, termasuk signage, wayfinding dan sebagainya. Kemudian urban planning, urban design, context planning, dan tentunya sustainability aspek sih. Untuk proyek-proyek baru, Dubai Metro sudah apply LEED Gold. Sudah 7 stasiun yang paling baru kita sudah dapat LEED Gold certified. Dan tentunya akan dilanjutkan seperti itu. Nah, untuk menjamin interface tadi ya di setiap tahap, tentunya selain project management tools yang biasa ya, akan ada tools yang lebih mengakomodasi keperluan rail projects. Ya. Selain BIM tentunya dari semua project sekarang ini memakai BIM, ada yang kita sebut system integration tool. Sistem integration inilah sebenarnya yang membuat dia berbeda juga dengan proyek-proyek lain. Ada istilah system assurance, kemudian mungkin semua sudah pernah dengar project requirements management tool. Jadi setiap project itu dalam project statement itu kan ada project requirements ya. Dan karena projectnya kompleks, tentunya requirements-nya kompleks sekali, ya, bervolume-volume, bisa sampai 30-60 volume. Bagaimana menjamin supaya spesifikasi dan requirements yang ada di semua volume itu nyambung dan tidak ada konflik dan tidak overlap misalnya. Disitulah diperlukan requirements management tool itu, dan semua ada di bawah sistem integration tool ini, termasuk verifikasi dan validasi nantinya, dan yang mengansur bahwa sistem ini benar, safe, dan bisa di launch gitu ya. Ya, kira-kira segitu dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan, Pak Robi.